Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini seperti yang saya tulis di judul, saya mau ngebahas tentang masalah bau ketiak. Jadi kebetulan saya itu adalah salah satu orang yang memiliki masalah bau ketiak. Dan akhir-akhir ini saya kepikiran untuk gimana kalau saya buat vlog tentang bau ketiak ini. Karena kan ini hal yang paling sangat-sangat menjadi beban ya, khususnya untuk orang seperti saya dan yang lain di luar sana. Sesuai pengalaman pribadi, jadi bau ketiak ini tidak hanya karena kita tidak mandi gitu ya. Ada beberapa hal yang bisa memicu datangnya bau ketiak ini. Yang pertama, kalau misalnya kita seperti saya pribadi ya, kalau misalnya mau pergi ke satu tempat dan kita mungkin mau ketemu dengan orang yang pembesar atau orang-orang yang berpengaruh seperti itu ya, itu biasanya timbul rasa nervous ya. Jadi kalau udah nervous itu otomatis ketiak itu basah dan beberapa detik kemudian mengeluarkan aroma yang benar-benar tidak sedap. Itu yang pengalaman pribadi yang benar-benar saya rasakan. Yang kedua itu was-was. Itu was-was juga salah satu yang sangat berpengaruh ya dengan bau ketiak ini. Kalau was-wasnya sudah ada, pasti itu keteknya itu langsung berair lagi, timbul lagi keringat, walaupun sudah menggunakan deodoran ya. Dan yang terakhir ini beban sekali ya, karena kita sudah mandi dan sudah menggunakan deodoran. Nah, ini yang paling sangat beban, karena kita mandi pakai deodoran dan langsung pergi kan kemana gitu. Tiba-tiba wanginya bukan wangi ya, baunya itu lebih parah dari sebelum mandi. Itu hanya ya yang mengalami hal ini ya tahu gimana baunya. Pokoknya ini lebih bau lagi. Akhirnya karena ini sudah dari masa-masa puber ya, jadi waktu puber itu adalah awal dari munculnya masalah ini gitu. Jadi sekarang ini kalau misalnya saya berpikir kalau saya pergi keluar rumah itu akan nervous atau akan ada muncul was-was, saya biasanya menyiapkan deodoran dan tisu, bisa tisu basah atau tisu yang kering. Jadi kalau misalnya tiba-tiba rasa nervous atau was-was itu mulai muncul, itu biasanya bersamaan dengan keluarnya cairan yang ada di bawah ketiak. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda nih bakal ada yang keluar dari ketiak, itu saya langsung cari kamar mandi atau ruangan yang sepi. Biasanya saya langsung kalau tisu basah kan sudah basah ya, tinggal dilap lagi, lap sampai bersih ya, sampai benar-benar saya rasa sudah cukup aman gitu. Saya bersihkan, lalu saya keringkan dulu ya. Ingat ya, harus dikeringkan dulu walaupun sudah basah tadi pakai tisu basah, atau kita kalau saya itu biasanya pakai ini, bawa air. Kalau bisa di ruangan nggak di kamar mandi, saya bawa air, saya tuangin di tisunya atau di kain yang kebetulan saya bawa hari itu. Saya basahkan dulu, bersih kayak tadi, dan nanti dikeringkan dengan tisu yang kering. Nah, setelah tisu kering baru saya pakai deodorannya, seperti itu. Dan untuk masalah yang terakhir yang
kita sudah mandi pakai deodoran terus tiba-tiba lebih bau dari sebelum mandi. Nah, biasanya saya menyediakan sikat gigi ya, ini dia. Dan biasanya sebelum mandi itu ya, kita pakai sabun dulu di ketiak, kita taruh sabun dulu ya, fungsinya untuk mengangkat deodoran yang sebelumnya pernah kita pakai. Jadi kita taruh sabun dulu, terus baru kita gosok gigi atau cuci muka. Pas sebelum diguyur, sebelum guyuran pertama itu kita gosok dulu ya, kita bersihkan dulu, kita gosok yang sekiranya menurut kita sudah bersih. Nah, setelah digosok baru kita guyur ya, guyur mandi seperti biasa pakai sabun. Nah, pas pakai sabun biasanya kan kalau saya itu di rumah pakai sabut ya, taruh sabun cair di sabutnya, terus digosok lagi kan, digosok. Nah, di situ nanti kelihatan kalau misalnya masih ada atau tidaknya bekas dari deodoran yang sebelumnya pernah kita pakai itu. Jadi kan ini untuk untuk mengetahui apakah pas kita sikat pertama tadi sudah benar-benar bersih gitu. Kalau misalnya ada yang kayak masih keset gitu, itu tandanya masih ada deodoran yang tertinggal. Nah, setelah itu baru nanti kita ambil gosok gigi lagi, terus sikat lagi. Kalau saya itu benar-benar akhir-akhir ini sangat-sangat berhati-hati masalah ini, karena nantinya pas sudah keluar rumah dan itu menjadi masalah besar buat saya. Jadi kalau udah sekiranya masih bersisa, saya ambil sikat gigi lagi dan saya bersihkan lagi sampai benar-benar bersih. Jadi usahakan ya, kalau misalnya nggak pergi kemana-mana atau misalnya seminggu di rumah aja, kalau bisa jangan gunakan deodoran ya. Kalau memang kebetulan kita seminggu atau 3 hari itu nggak kemana-mana, jadi menurut saya tidak perlu menggunakan deodoran ya. Cukup mandi saja, besoknya mandi lagi tanpa menggunakan deodoran. Karena deodoran ini kan kalau kita nggak bersihkan seperti yang saya lakukan tadi, misalnya hari ini kita mandi, bekas deodorannya masih ada, sudah selesai mandi, terus dikeringkan, terus pakai lagi deodoran, besoknya gitu lagi, mandi lagi, terus pakai lagi deodoran. Nah, itu kan banyak sekali yang nempel di ketiak ya, dan itu menjadi masalah yang besar ya bagi orang-orang seperti saya dan orang-orang di luar sana yang mengalami masalah ini. Oke, kalau begitu sampai di sini vlog saya kali ini. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat. Dan itu tadi sedikit sharing-sharing saya tentang masalah bau ketiak. Semoga vlog ini bisa di-share biar yang lain di luar sana yang tidak mengetahui hal ini bisa jadi tahu gitu bagaimana saya menerapkan hal ini untuk diri saya sendiri. Karena sayang ya, kita itu awal-awal kan kita kan nggak pernah tahu ya cara-cara seperti ini. Jadi waktu masih sekolah dulu kan suka dijauhin teman-teman, terus digosipin gitu kan, diomongin di belakang kan, kitanya juga nggak enak ya. Jadi kalau misalnya kebetulan ada salah satu keluarga yang punya masalah seperti ini, bisa diceritakan atau mungkin bisa jadi solusi ya untuk keluarganya, atau punya teman atau punya pacar juga ya. Jadi karena tadi saya sempat nyebut kata-kata pacar, nah ada masih keluarga dengan saya, jadi dia itu mutusin pacarnya karena dia bilang gini, masa dia baru mandi tapi dia bau lagi gitu. Dia kan bawa mobil ya, jadi pacarnya baru mandi, pacarnya perempuan,
Eh, dia saudara saya nunggu di mobil, terus kan baru mandi kan, dia nungguin pacarnya siap-siap di rumah mandi, dia nungguin di mobil. Terus pas masuk mobil ya, nggak lama setelah masuk ke dalam mobil itu, tiba-tiba aroma dari ketiaknya itu keluar. Nah, akhirnya dia bilang gini, aku nggak mau, masa dia baru abis mandi aja bisa langsung kayak gitu gitu. Jadi semoga nih, mudah-mudahan dari video ini saya pengen ngajak teman-teman, kakak-kakak, bunda-bunda, ayah-ayah, misalnya ada anaknya atau ada adiknya atau ya keluarga, di keluarga intinya temennya, kalau temennya juga ya, atau pacarnya. Nah, jangan malu atau jangan merasa nggak enak hati untuk ngomongin masalah ini, karena kasihan ya. Dan semoga dengan vlog ini makin banyak orang-orang yang bisa mengatasi masalah yang sama seperti itu. Nanti jumpa lagi ya di vlog saya yang lainnya. Assalamualaikum.